Ya. Waduh, enak banget. Tokol ketat nih. Baik, selamat sore teman-teman, saudara-saudara, Bapak dan Ibu. Hari ini kita coba masuk ke sesi interview sama salah satu penulis buku Diamond Within You, The Diamond Within You, itu dari Pak Andreas Kennedy, gitu ya. Mungkin sedikit story bahwa beliau lahir di Kota Agung, Lampung, ya. Lampung Nanti, paling ujung. Nanti kita tanya seperti apa sebelum awal mulanya sampai sekarang. Saya juga ditemani oleh salah satu saudara gitu ya, adik kedua dari Pak Andreas sendiri dan saya yang nomor 3, yaitu Pak Bernandus gitu ya. Yang sebelah kanan saya Pak Andreas Kennedy, yang sebelah kanannya Pak Andreas adalah Pak Bernandus. Lebih ngetop dan dipanggil Pak Beben. Dan Pak Beben panggilannya, dan saya adalah Chandra gitu ya. Ini bro 1, ini bro 2, dan ini bro 3 gitu. Baik, kita akan mulai langsung ya, kita santai aja. Bro 5-nya di Lampung. Iya, cuman ada kita berlima bersaudara. Yang hadir di sini baru sampai yang ketiga gitu Disebut ya. rahasia sempat Iya. Bro 5. Kalau enggak nanti dia komplain kan. Komplain, iya. Disebut komplain. Sempat Bro 5. Oke, jadi kita coba gali gitu ya, kira-kira apa sih yang dialami gitu ya, apa yang menjadi inspirasi sampai bro 1 kita nih menulis buku Diamond Within You gitu ya. Baik, Pak Andreas, apa kabar? Saya panggil Koko aja. Apa kabar, Kok? Baik. Thank you. Saya menyapa dulu Silakan. teman-teman yang hebat. Salam karakter hebat. Yes. Nah, Kurang kompak kayaknya nih. salah. Kurang kompak kayaknya. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Sapa teman-teman lo ya. Iya. Hai teman-teman yang hebat. Selamat sore. Selamat sore. Ya, kita lagi ada di mana nih? Boleh dikenalin dong tempat ini nih? Boleh, silakan. Tempat ini kita sedang berada di Beranda Kayangan. Kayangan ya. Cimanggis ya. Cimanggis ya. Tempatnya oke, enak tempatnya oke. Bagus. Ya, mari kita sapa, kita beri salam dulu teman-teman yang hebat. Salam karakter hebat. Yes. Baik, kita mulai Bapak dan Ibu, teman-teman semua. Kok, ini kita pengen tahu nih ya. Sekarang dulu lahir di mana, kemudian sekolah di mana, kemudian ambil studi di mana. Mungkin sekarang masih kerja ya? Ya, masih kerja kan? Sebagai profesional. Yes. Sebagai entrepreneur juga. Ya, betul. Nah, itu journey-nya kayak apa sampai akhirnya terinspirasi buat buku ini. Nah, ini kira-kira berapa lama nih? Ya, sampai jadi nih buku. Oke. Gitu. Ya, thank you Bro 3. Bro 2, thank you. Nyantai aja kita ini Iya, kita santai aja ya. Kalau ngomong dari awal mungkin cerita sih cukup panjang ya. Tapi ya nanti saya akan coba buat supaya nggak terlalu panjang. Iya, betul. Yang tadi Bro 3 sudah menjelaskan bahwa kita lahir di satu perkampungan kecil banget itu di daerah Lampung Selatan. Jadi tempat kita lahir itu kira-kira mungkin 3 km tuh udah gunung ya. Di atasnya gunung, 3 km lagi laut. Udah laut jadi ya. Kita tengah-tengah gitu tuh. Ya deket pasar, kemudian deket perkampungan ya. Itu kita di daerah Lampung Selatan, kalau bahasa Lampungnya itu di sana ya mungkin di peta juga nggak ada tuh ya? mungkin nggak ada. Nama Ya, Kota nggak Agung ada. itu nggak ada ya? Ya, Kota Agung itu ya kita sering menyebut kalau apa kabar tuh api kabah, adu mengan, api makung, itu bahasa Lampung tuh. Bagus banget bahasa Lampung ya. Terus ya kita kalau teman-teman yang hebat lihat sekarang kita berkumpul bertiga ini. Saya yang pertama kebetulan lahir duluan sebagai percobaan. Ya, orang tua kita itu ayah kami sudah almarhum, namanya beliau Leonardus Kennedy, udah dipanggil Tuhan tahun 2007 ya. Kemudian kita masih punya ibu namanya Teresia Yeri, sekarang masih tinggal di Lampung. Ya, beliau adalah ibu yang sangat penyabar dan sayang banget sama kita anak-anaknya. Ya, kalau teman-teman hebat yang lihat saat ini ya, saya pertama badannya paling kecil, nomor 2 agak gede, nomor 3 lebih gede lagi. Udah bisa diketahui kan siapa yang tukang ngabisin makan, yang suka ngerebut ikan, telur. Ya jadi singkat cerita kami hidup di keluarga yang sangat sederhana. Ya mungkin pada waktu itu termasuk sangat kekurangan lah ya.
Karena kalau teman-teman mungkin saat ini Yap. di rumahnya itu walaupun tinggal di kampung ada toilet Yap. tempat ya. Dulu tempat kami tinggal tuh nggak ada toilet, tempat buang air tuh nggak ada. Jadi kalau kita mau buang air besar itu kita harus cari sungai, cari kali, kita pergi ke sana. Biasanya tuh dekat-dekat maghrib, Yap. mendekati maghrib kita gantian. Ya saya mau duluan, nanti ada di kali atas, nanti bro 2, bro 3 ya di bawah. Ya suka ketemu tetangga kita juga yang nggak punya toilet untuk buang air besar. Yap. Ya jadi itu bisa dibayangin kan kita hidup di keluarga yang seperti apa gitu. Ya kebetulan ayah kami itu dulu ya, beliau tidak ada kerjaan yang tetap, jadi suka ya main. Kadang-kadang lagi musim hasil bumi main hasil bumi, kadang-kadang kalau enggak ya apa aja lah serabutan kerjaannya dikerjain gitu. Tapi ya tetap kita akhirnya bisa penuh perjuangan, bisa survive sampai dengan hari ini dengan berbagai macam cerita dan perjuangan ya. Yap, Gitu ya. Betul. Ya, mungkin saya besar di Kota Agung, Lampung Selatan itu sampai SD negeri. Saya sekolah di SD negeri 1, kemudian SMP negeri 1, di Kota Agung masih, kemudian SMA negeri 1 di Kota Agung kelas 1, kelas 2 saya kabur meninggalkan rumah untuk pergi dari rumah untuk berjuang ke kota Tanjung Karang di Bandar Lampung. Itu yang suka disebut dengan Ini benar-benar udah kota tuh ya pada udah saat kota, itu ya? udah kota itu Oke. udah terkenal lah. Sekarang ibu kotanya Bandar Lampung itu itu udah sudah saat ini sih udah banyak mall, Ya. ada banyak hotel, sekolahan hebat-hebat, ada kampus segala macam. Nah, saya sekolah di SMA Negeri 1 Tanjung Karang di Pahoman itu. Kemudian saya kuliah di Universitas Lampung di Fakultas Ekonomi. Setelah itu saya tamat kuliah langsung pergi lagi merantau baru ke Jakarta. Oke. Jakarta saya duluan tuh. Ini bro 2, bro 3 belum. Belum. Itu masih Masih. nungguin di kampung. Masih di habitat yang lama. Setelah saya pergi dari Lampung kemudian ke Jakarta, nah saya baru mulai kehidupan yang berjuang untuk skala yang lebih gede lagi tuh kayak apa tuh baru berasa di Iya. Jakarta. Di Jakarta. Ya, itu singkat cerita. Akhirnya saya berkarir di salah satu perusahaan Indofood Group pada waktu itu. Kemudian setelah Itu jadi apa tuh di 7 Indofood Group itu? tahun ya mungkin saya berkarir mulai dari waktu awal memulai karir itu sebagai sales. Oke. Sebagai sales tuh. Karena saya dulu kan kuliahnya ngambil ekonomi. Ekonomi, kan, iya, benar. Ya kepengennya sih kerja masuk di bagian sales marketing. Iya. Begitu dapat fasilitas kendaraan, dapat tuh tercapai semua udah masuk di sales marketing, kemudian dapat kendaraan yang pertama waktu itu Jimny Katana mobil. Yap. Saya ya sebagai sales kan kita mencari-cari order ya terutama melayani grup Indofood lah. Ya. Indofood terus sudah gitu berkembang ke perusahaan Jepang, multinasional lainnya. Setelah itu baru saya pindah lagi ke satu perusahaan yang sekarang saat ini saya berkarya di industri yang sama untuk packaging juga gitu, tapi ya sudah hampir 15 tahun nih sampai hari ini dan diberi kesempatan oleh manajemen, oleh owners untuk mengembangkan perusahaan, mengembangkan sumber daya manusia, kemudian mengembangkan hal-hal lain yang bisa mendongkrak perkembangan perusahaan. Jadi saya banyak diberikan empowerment lah dari manajemen, sehingga dari situ saya banyak muncul ide-ide baru, hal-hal baru yang sangat concern terhadap people development, pengembangan sumber daya manusia. Oke. Mungkin itu cerita dari yang singkat sampai dengan hari ini. Nah, kalau untuk bagaimana bisa bikin buku ini sendiri? Ya, buku ini sendiri itu lahir sebetulnya ya inilah, saya percaya kalau segala sesuatu yang ada ceritanya, ada sejarahnya itu sepertinya sudah tanda-tanda baik untuk dia bisa menjadi satu karya yang berdampak bagi orang banyak. Oke. Sebenarnya actually buku ini tuh kalau dibilang pertama, actually the second. Saya karena udah menulis buku yang pertama itu di bidang sales marketing, judulnya Seven Wonders of Great Selling. Oke. Itu saya sudah tulis dari tahun 2015, kemudian sampai 2017 saya simpan dalam laptop saya, kemudian dalam USB, kemudian laptop dan USB-nya tuh saya taruh di mobil.
Jadi sama tas backpack itu taruh di mobil di belakang sopir gitu, lagi menengok teman kantor tuh ayahnya ada yang meninggal gitu. Jadi jebol orang. Jadi laptop yang ada tulisan The Seven Wonders of Great Selling itu sama semuanya file-file tuh nggak ada yang di rumah. Nah itu saya juga kurang ini ya, kurang care ke hal itu gitu loh. Jadi ya udah itu hilang semua tuh. Sempat down juga. Jadi waktu itu udah menulis buku dan sudah selesai semua, tinggal mencari penerbit pada waktu itu. Ya cuman nggak jadi. Jadi mungkin ya I believe ya mungkin Tuhan itu punya rencana lain. Rencana dia itu yang kita nggak pernah tahu dan mungkin nggak sama dengan rencana kita. Nah ini proses dari buku ini sendiri setelah itu hilang, itu baru kepikiran ini, atau memang during that process itu dari 2017 memang udah mau create satu buku lagi sebenarnya? Jadi pilihannya waktu itu dihadapin dua pilihan. Saya harus mulai lagi nulis buku yang pertama, Seven Wonders of Great Selling itu. Mulai lagi dari karena semua kan sudah ada sudah di kepala ya kan? Semua. Cuman kan secara soft copy itu hilang semua. Cuman saya kok mikir gini, ini pasti ada rencana Tuhan yang lain ini. Kok ini kenapa dihilangin gitu ya? Supaya saya dibukakan satu cakrawala yang baru untuk bisa mikir yang lain. Tapi tetap passion saya untuk menulis itu tetap besar. Tetap ada. Tetap bergelora. Tinggal mau pilih tulisan yang balik lagi ke yang tulisan pertama atau mikirin yang lain. Gitu. Nah, akhirnya pada tahun 2000 saya baca. Cerita lain nih, saya ada baca satu buku itu bukunya bagus banget. Judulnya Success Principle. Ya, itu ditulis oleh Jack Canfield. Jack Canfield itu yang mungkin tahu ya, Bro 3, Bro 2. Beliau adalah salah satu co-authornya Chicken Shop of the Soul. Itu bukunya banyak banget tuh. Dia udah menulis buku ratusan buku dan dicetak hampir 500 juta kalau aku lihat yang terakhir tuh. Dijual di seluruh dunia. Nah, saya baca bukunya itu Success Principle. Nah, dari buku itu saya baca selesai. Nah itu muncul ide baru karena di dalam bukunya itu kan beliau banyak cerita tentang bagaimana people development, mengembangkan sumber daya manusia. Gitu. Nah dari situ saya baca buku sampai tuntas sehingga saya punya cakrawala baru, berarti saya mungkin ini rencana Tuhan nih. Nah mungkin ujuk-ujuk buku hilang, saya baca buku itu, kemudian saya berpikir lain bahwa harus nulis buku yang lain. Nah buku yang berarti ide ini sebenarnya memang udah muncul cukup lama juga ya. Cukup lama sih. Dipikirkan sangat detail. Akhirnya memang Tuhan memberikan waktu mungkin walaupun agak panjang tapi adalah waktu yang terbaik gitu yang ya. Terbaik. Yang terbaik buat Tuhan itu ya pasti yang terbaik buat kita semua. Sekarang saya ke Bro 2 dulu deh. Ngelihat sosok Bro 1 nih kan terus terang Bro 2 yang paling lama mungkin yang main sama Bro 1 gitu ya. Dari kecil sampai mungkin SMP ya masih sama beliau gitu ya. Apa sih yang dilihat dari sosok Bro 1 ya? Iya. Ada hal-hal yang aneh nggak sih lo lagi kecil atau apa gitu? Yang apakah emang orangnya breakthrough banget, everything yang mau dia lakukan ya dia lakukan gitu atau seperti apa? Iya. Salam sejahtera untuk kita semua para pemirsa. Di saat siang yang berbahagia ini saya mau sharing sedikit. Kita biar lebih cair manggilnya Bro 1 aja. Iya, siap. Terima kasih Bro 3 atas waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Kalau pengalaman yang saya dapat mengenai ya kakak yang tertua yang biasa kita sapa dengan sapaan yang akrab yaitu Bro 1 adalah daya juang dan semangat. Fighting spiritnya untuk selalu melangkah. Jika di mana kita mengalami satu cobaan dan ya tantangan di dalam kehidupan ini, yuk kita bangkit. Jatuh kita bangun lagi. Itu yang saya alami selama dari kecil kita berjalan bersama-sama, dan semangat pantang menyerah itu yang utama adalah yang tidak bisa dilupakan, yang sampai sekarang menjadi spirit moral untuk saya selaku adiknya Bro 2 untuk menjalankan segala aktivitas di dalam kehidupan ini, dalam skala aspek pekerjaan dan pengalaman hidup yang kita jalani sampai dengan sekarang ini. Mungkin itu. Jadi benar-benar ada semacam semangat yang memang nggak akan
bisa pernah lekang berhenti. oleh Iya. waktu gitu lah ya. Betul, betul. Oke, terima kasih Bro Dua. Iya. Ya, kalau cerita Bro Dua ini dulu waktu kita kecil-kecil ya, dia suka mau ikut saya main. Ngintil Ngintilin tuh gitu. ibaratnya apa ya? Kayak ngikutin Iya. terus gitu ya. Saya mau kemana dia ikut. Ikut. Sampai sekali waktu saya pernah marah, saya suruh pulang. Ngapain ikut Diusir. Karena kan kalau ngikutin kita main, kita mau kemana-mana nggak bebas. Benar, nggak bebas ya. Oh, tapi kayaknya dulu pernah cerita juga kan lagi apa tuh main gitu ya, and then pernah berantem apa ya pada saat itu ya? Pernah berantem. Saya dulu waktu kecil SD tuh emang suka berantem. Wah, nakalnya minta Suka, ampun. karena ya kadang-kadang suka iseng. Oh, I see. Suka Iya, ya iya. gitulah namanya juga anak-anak kan, jadi Iya, suka inilah. Tapi ya berantemnya berantem sportif lah gitu ya. Iya. Kadang-kadang nggak lihat lawan, tahu-tahu lawannya lebih gede. Ya tapi itu cerita dulu lah. Akhirnya pada waktu kita lagi main gambar-gambar gitu ya, gambar kan dulu kan ada gambar. Ada yang Gunung Kelut ya, Yang Iya. gambar yang gitu digabur kan. gitu ya. Ada lawan main kita itu curang. Oh, Kurang, jadi- dempet gitu. Apa dempet apa gimana, kita udah menang gitu, dia kan mati kalah, tapi dia nggak mau bayar kan. Dia- kita berantem udah Bro Dua langsung dari belakang begini. Bekap. Mungkin refleks kali lah, refleks. Oh, Refleks terus Iya, ya akhirnya ya kita sempat pukul-pukulan udah gitu, akhirnya ya udahlah selesai gitu. Tapi ya setelah itu ya temen lagi, karena temen juga, teman-teman kita juga, temen juga. makanya saya ingat juga tuh cerita tadi kan kalau kita kan memang nggak punya toilet ya, toilet Nggak ada dalam tempat itu ya. nggak ada itu. Jadi emang inget tuh kalau kita mau pup, ya itu either kita jam 6 ataupun jam 7 malam Iya. gitu ya. Ya. Jadi benar-benar kita harus cari kali gitu yang kita nyemplung, and then lihatnya di kiri kanan ada orang apa enggak, baru kita bisa mohon maaf gitu ya, Iya. buang air di sana gitu. Iya betul. Ya pokoknya itu fenomena maghrib tuh buat kita artinya Iya. aneh banget lah. Ini menjelang maghrib tuh ya kita keluar rumah ya kan gelap tuh udah. Ya udahlah cepet-cepet cari posisi. Ya gitu kalau ngomong iya itulah jadi history memorable experience. Tapi kita mungkin saat- itu yang membuat kita lebih lebih exactly. mengapresiasi dari kehidupan itu Betul. sendiri kali ya. Betul. Bahwa memang tough, tapi Ya. once kita bisa melewatinya harusnya membuat karakter kita Itu semakin dia. ini ya. Karakter kita tuh dibentuk dari hal-hal seperti itu tuh dalam hidup yang saat ini mungkin banyak dari anak-anak kita Betul, mungkin ya yang mereka betul. nggak bisa mengalami hal itu. I Nah, oleh karena itu kita harus ciptakan supaya mereka bisa punya karakter resilient gitu ya. Sebutnya kita sebut resilient aja lah, daya tahan untuk berjuang menghadapi kehidupan. Oke. Karena mereka nggak bisa dapat secara natural, secara alami seperti kita dulu. Jadi kita yang harus bisa membentuk mereka, mencemplungkan mereka pada suatu keadaan supaya mereka bisa punya resilient kayak kita dulu. Iya. Karena sekarang kan semuanya dalam satu tangan, ini handphone ini nih semua udah bisa ngapa-ngapain aja gitu loh. Oke. Beda sama kita. Nah, kemudian kita back to kita punya buku nih, The Diamond Within You. Iya. Nah, menurut penulisnya sendiri nih ya, which is Koko Bro 1 gitu ya. Iya. Apa yang bisa disuggest kenapa sih kita harus baca buku ini? Kurang lebih Nah ini seperti dia, apa? ini dia pertanyaan ini yang saya sangat suka, sangat suka. Kenapa gini? Ya buku ini tadi saya udah cerita dari baca buku Jack Canfield itu yang Betul. Success Principle, langsung mentransformasi pola pikir saya untuk menjadi orang yang bisa bermanfaat lebih besar kepada orang lain. Itu salah satunya begitu saya menemukan satu fenomena paradoks ya. Oke. Di era milenial saat ini tuh kan kita tahu semua nih di mana kita semua dimanjakan, termasuk kita nih ya, tapi yang paling dimanjakan ya anak-anak kita ini, Iya. generasi Benar. milenial dan generasi Z ya. Betul. Itu jadi saya melihat betapa begitu instan satu peradaban manusia saat ini, begitu canggih, Iya, super canggih, nggak benar. kebayang dulu semua kita bisa melakukan transaksi apapun udah nggak pakai uang. Dulu kan kita di kampung kan semua pakai uang semua. Bahkan Iya. masih ada yang Tunai barter, ya. Pakai barter, masih ya. ada di kampung. Masih ada. Saat ini udah enggak. Jadi saya membangun satu paradoks itu menjadi satu belief buat saya. Nah, belief itu yang saya susun dalam satu kalimat, itu kalimatnya seperti ini. Semakin canggih dan semakin instan suatu peradaban manusia itu, maka hal-hal yang fundamental akan menjadi sangat bernilai tinggi bagi peradaban itu sendiri. Nah itu belief itu yang menjadi
sampai hari ini menjadi satu keyakinan yang begitu besar buat saya. Belief itu, sehingga sampai saya menulis buku ini pun itu lahirnya karena dari kegelisahan itu, dari belief keyakinan itu bahwa kayaknya nih kita harus menjadi sesuatu yang penyeimbang gitu loh, penyeimbang dari begitu akselerasi kemajuan teknologi ini yang begitu cepat, begitu cepat gitu ya. Jalan ini kita nggak tahu sekarang. Kita ngomong 20 tahun terakhir aja coba, dari tahun 2000 sampai tahun 2020. Seberapa cepat itu kemajuan teknologi, betul. meninggalkan begitu jauh hal-hal yang fundamental. Kita sebut aja misalnya fundamental apa? Tentang akhlak, ya kan? Tentang karakter, Betul. tentang etika, budaya moral. Nah dari situ saya sangat terpanggil untuk membuat satu buku ini yang mudah-mudahan bisa memberikan satu nilai tambah, nilai manfaat bagi kehidupan kita, supaya gap ini, yang kemajuan akselerasi teknologi yang begitu cepat ini tidak terlalu jauh lagi. Kalau semakin jauh kita bisa membayangkan bagaimana nanti generasi anak kita aja udah begitu jauh. Generasi setelah anak kita nanti, misalnya cucu kita nih, mau jadi apa kita? Betul. Kalau manusia yang udah nggak punya karakter, nggak punya akhlak lagi, udah nggak punya etika moral, mau jadi apa peradaban kita? Betul. Gitu. Nah ini ya mudah-mudahan buku ini bisa menjadi salah satu terobosan atau inspirasi yang bisa memberi manfaat bagi banyak orang. Ya. Nah itu kalau tanya kenapanya. Ya. Itu yang kenapa yang pertama. Terus saya ngomong 3 hal. Itu tadi yang pertama itu adalah masalah fundamental. Masalah fundamental, masalah belief masalah belief gitu ya. Nah, kedua, nanti kenapa harus banyak yang baca buku ini? Karena dalam buku ini saya ingin mengajak banyak sekali teman-teman yang hebat, teman-teman pembaca untuk melakukan wisata ke dalam diri. Wisata ya. The inner journey. Selama ini kan kalau kita wisata kan keluar, kita tamasya, pergi ke luar kota, ke luar pulau, ke luar negeri, itu kan wisata keluar dari diri kita. Tapi ini saya akan mengajak, mari kita berwisata ke dalam diri kita. Ternyata banyak banget sekali yang bisa digali, karun, kemudian tempat-tempat yang indah yang selama ini kita tidak temukan. Itu yang kedua. Kenapa yang kedua? Kenapa yang ketiga adalah jangan kaget. Nanti kalau baca buku ini, teman-teman yang hebat akan banyak menemukan keajaiban. Betul. Keajaibannya ya kalau saya esensikan itu ada 4 diamond yang kita bisa temukan. Satu, kita bisa menemukan karakter hebat, ya great karakter. Kemudian semakin confirm kita dengan talenta yang kita miliki, kemudian semakin confirm kita bisa menemukan passion kita, ya. Dan semakin confirm kita bisa menemukan bahwa kita sejatinya dilahirkan oleh Tuhan itu memiliki satu tujuan yang mulia untuk menjadi orang yang hebat atau pemimpin yang hebat. Yang pada ujungnya nanti ini semua bertransformasi menjadi the meaningful people and abundance people, orang yang bermanfaat bagi orang lain dan orang yang berkelimpahan berkah atau berkat bagi orang lain. Luar biasa ya. Luar biasa. Sangat Bro Dua, kita juga nggak nyangka ya. Sampai punya pikiran yang apa ya, yang mungkin kalau menurut kita kalian berdua nih kayak out of the box aja gitu loh, karena kita juga nggak tahu, kita juga nggak nyangka Bro Satu bisa ngarang buku gitu kan, menulis buku yang akan menjadi kemasukan apa nih? Apakah kemasukan something gitu kan yang bisa membuat kita meaningful people sama abundant people gitu. Ini yang menarik gitu ya. Nah, kemudian kalau kita lanjut lagi nih, kira-kira bagaimana ya? Maksudnya kan kita udah mungkin nanti sahabat-sahabat karakter hebat juga udah mulai baca segala macam. And then mengimplikasikannya ke dalam kehidupan tuh kayak apa? Iya. Jadi tadi sudah why-nya udah kenapa, kemudian itu ada what-nya kan ya. Itu apa sih yang dibahas dalam buku ini kan? Ya dalam buku ini tuh sebenarnya saya juga banyak belajar. Nah, saya punya istri namanya Fanny, punya anak-anak tuh 3 ya, yang cowok semua, 22 dan 23 juga tahu, dan teman-teman hebat juga mungkin sebagian tahu. Yang nomor 1 tuh Kenzie, namanya udah kuliah tingkat 2, nomor 2 Michael udah kuliah tingkat 1, nomor 3 Oliver kelas 1 SMP. Nah, which is anak-anak 22 dan 23
dekat-dekat nih. Iya, hampir. Hampir sama kan. Hampir sama. Nah, pasti nanti Bro 2 dan Bro 3 juga banyak belajar dari keluarga kan. Pasti. Saya banyak belajar dari istri saya, dari anak-anak saya tentang bagaimana sih hidup yang sekarang ini tuh. Karena beda banget dengan hidup kita. Beda Iya, banget. pada saat dulu ya. Beda. Sangat Hidup berbeda. yang saat ini tuh kalau kita nggak belajar banyak dari keluarga kita, maka kita nggak dapat apa-apa dalam hidup. Karena kalau belajar di luar dari keluarga kita, itu tuh sudah banyak biasnya, banyak bocor di mana-mana. Tapi kita harus tangkap dulu esensinya, belajar dari keluarga, kemudian kita bisa intisarikan dalam hidup kita. Nah, itu baru mantap. Akhirnya jadi dalam buku ini tuh saya what-nya itu apa sih yang dibahas dalam buku ini ya? Saya sedikit bacakan aja, singkat aja nih. Singkat aja sih, Pak. Singkat aja. Ya. Di dalam buku ini tuh nanti ada 4 bab bukunya kan? Yap. Ada 4 bab. Nah itu di dalam 4 bab ini, bab yang pertama saya akan menjelaskan secara rinci mengenai great character itu sendiri. Oke. Bab pertama itu. Bab pertama. Itu ada bagian yang subbab pertama ada menciptakan dan membangun sistem keyakinan diri yang positif. Kemudian subbab yang kedua menciptakan dan membangun kebiasaan yang positif. Yang subbab ketiga kita harus bisa menikmati proses dengan ketekunan dan sukacita. Dan yang subbab keempat memiliki prinsip nilai-nilai inti diri. Jadi kalau kita dalam hidup nggak punya prinsip nilai inti diri, maka kita akan kehilangan jati diri kita. Pasti akan kehilangan. Iya. Nah, bab yang kedua nanti akan banyak bahas mengenai talenta, bakat yang ada di diri dalam kita. diri kita. Iya. Ya. Itu saya akan cerita nanti mulai dari pengalaman kecil sampai pengalaman hari ini. Bukan cuma dari diri sendiri, dari keluarga, dari tokoh-tokoh hebat, lingkungan. Tokoh yang ada di luar negeri, dalam negeri, nah itu akan dibahas tuntas. Itu tentang talenta juga ada 4 subbab nanti. Terus nanti di bab yang ketiga akan banyak membahas mengenai passion. Ya. Passion itu kan sejatinya saat ini yang sangat dicari oleh banyak orang. Benar. Padahal kita lupa nyari passion itu bukan di luar, tapi di dalam diri kita sendiri ya. di dalam diri. Benar. Nanti dalam passion itu juga bab itu akan ada subbabnya ada 4. Kita harus peka mendengarkan suara hati kita yang bersumber dari Sang Pencipta. Kemudian subbab kedua, passion itu merupakan satu pintu menuju tujuan hidup yang mulia. Jadi di dalam passion ini kalau kita udah ketemu nanti, setelah kita eksplorasi ke dalam diri, maka kita menemukan nanti tujuan hidup saya itu apa sih sebenarnya. Nah dalam bab 3 nanti ada. Kemudian nanti di subbab yang ketiga ada passion itu sebagai sumber energi yang mengarahkan talenta mencapai potensi diri yang powerful. Aku tahu Bro 2 punya talenta yang begitu besar untuk bagaimana bisa memberikan kesembuhan buat orang lain. Suatu nilai luar biasa. Itu juga didukung oleh passionnya kan, bagaimana mempunyai kepuasan diri begitu melihat orang lain itu ditangani oleh Bro 2 sembuh dan memberikan kebaikan. Benar. Dan begitu juga dengan Bro 3 mempunyai talenta tersendiri yang beda lagi dengan kita. Bagaimana bisa memiliki kepuasan sendiri kalau bisa membuat orang lain tuh melek secara finansial. Betul. Investasinya nggak salah. Dan sangat happy kalau orang lain tuh untung. Kita juga udah menikmati keuntungan melalui investasi yang diajarkan oleh Bro 3. Nanti one day Bro 3 dan Bro 2 juga bisa ada sesi sharing untuk masing-masing talenta dan passion. Dan di passion juga nanti kita bahas mengenai bagaimana passion itu bisa mengarahkan visi kita ini menuju kemana sih. Setelah kita mencapai sesuatu itu ada visi yang lain. Nah nanti di bab 3. Kita bab 3 ya. Nah bab 4 nanti kita akan bicara mengenai great leader. Pemimpin hebat. Salah satunya siapa di dunia ini? Pemimpin hebat. Kita kan? Kita sendiri kan? Kita. Nanti kita akan belajar dari tokoh-tokoh seperti Nelson Mandela, kemudian Mother Teresa, kemudian siapa? Jack Ma. Kita akan belajar lagi dari Mahatma Gandhi. Dan kita akan belajar lagi dari tokoh-tokoh yang ada di sekitar kita. Baik orang tua, kakak, adik, anak-anak, istri dan lain-lain. Jadi itu apanya? Betul. Itu dan kalau how to-nya nanti bagaimana caranya untuk kita praktekkan. Nanti ada tokoh-tokoh yang kita bisa ambil wisdom-nya. Baik dari tokoh nasional maupun tokoh internasional maupun kita sendiri. Itu mengenai jadi why, what, how-nya. Pokoknya intinya Bapak dan Ibu jangan sampai ketinggalan. Nanti kita bahas di sesi terakhir kira-kira ini cara mendapatkannya gimana gitu ya. Gitu. Nah, saya ke Bro 2 sedikit. Bro 2 kalau ngelihat tadi pemaparan ini kira-kira menurut
yang bisa dipakai gitu ya kalau nanti mungkin Brodo udah baca buku ini, kira-kira sedikit mungkin pasti udah pernah baca gitu ya, udah pernah Iya. dikirimin mengenai kira-kira seperti apa namanya tulisan pertama lah kurang Iya. lebih sebelum ini dicetak, yang belum dia yang belum diedit-edit. Nah kira-kira yang bisa diambil dari buku ini sebenarnya apa? Gitu? Iya. Boleh dipinjam ya? Boleh, Bro? boleh. Sebetulnya sudah ada di sini. Di sampul buku di cover depannya udah ada. Menemukan kekuatan sejati di dalam diri kita. Iya. Setelah kita membaca buku ini sangat luar biasa, menginspiratif dan membuatkan kita membuka jendela pengetahuan, jiwa kita lebih bisa memahami apa artinya kebesaran Tuhan, Betul. ya baik kesehatan yang diberikan, pekerjaan, Iya. keluarga yang harmonis. Iya, Mungkin iya, dengan iya, iya, membaca buku ini, pikiran dan jiwa kita bisa dibuka Betul. sebagai jendela dunia Betul. untuk kita lebih memahami apa arti kekuatan di diri kita sendiri. Betul. Betul banget. Ini sangat buku yang sangat menginspiratif, sangat layak untuk dibaca, dan kita bisa menemukan kekuatan sejati di dalam diri kita masing-masing Iya. setelah kita membaca buku ini. Oke. Betul banget ya. Saya tambahin sedikit loh. Silakan. Sorry. Ini yang nomor 2 beliau memang bicara tentang calling, panggilan. Iya. Iya. Nah, panggilan jiwa kita tuh nanti dibahas di bab 3 Oh iya. Oke. tentang Iya. passion. Bagaimana kita bisa menemukan calling kita itu kalau kita bisa mendengarkan suara yang jernih dari Tuhan, dari beliau sendiri tuh. Bro 3 panggilannya dalam hidup ini apa? Iya, Bro betul. 1 apa? Bro Iya. 2 apa? Lain-lain semua. Iya, berbeda. Lain. Iya. Iya. Memang sejatinya harus seperti itu. Nggak mungkin kan kita karena diciptakan bukan sebagai produksi massal kan. Iya. Karena setiap orang tuh Bener. unik. Nggak ada yang sama. Iya. Iya. Walaupun Beda. dari satu kandungan yang sama ya. Satu pabrik yang sama. Walaupun dari satu pabrik yang Iya. Tapi lain-lain. Iya. Lain-lain. Nah ini kan kalau kita baca nih The Diamond Within You nih, mungkin tadinya awalnya beranggapan wah buku ini cuma khusus buat anak-anak yang baru berkembang gitu ya, artinya Oh, iya, yang iya, dia iya. mau melihat kira-kira apa. Nah Ya. cuman kalau saya baca semuanya mungkin nggak hanya ke sana gitu ya target segmennya iya. ya, cuman Iya, betul. menurut saya orang-orang yang mungkin sekarang lagi lagi belum menemukan jati dirinya, kemudian whatever dia punya umur ya, Iya, umur iya, dia iya, mau iya. 30 tahun, mau 40 tahun. Menurut saya ini sangat cocok untuk membaca buku ini. Nah, kira-kira sebenarnya segmen yang pertama dilihat seperti ini Iya. mau ngapain dulu sih pada Iya, saat iya, iya. buku ini di-create gitu. Yes, itu pertanyaannya luar biasa, Bro. Jadi merecall saya lagi untuk saya kembali ingat waktu saya bikin buku ini tuh yang disasar tuh targetnya ke segmen market mana. Betul. Gitu ya. Iya. Pada awalnya sih waktu nulis nih saya menyasarnya tuh orang yang berumur 15 tahun pada saat usia kelas 3 SMP. Oke. Kenapa kelas 3 SMP? Karena dia harus mendapatkan suatu feedback atau masukan waktu dia mau milih nanti masuk ke SMA. Iya. Which is ini masa transisi ya. Masa transisi. Karena udah SMA itu kan udah benar-benar dia harus Betul. ini ya. Karena SMP itu kan benar-benar kita mencari jati diri kita. Betul, Kan betul. kita ngalamin kayak Iya, apa sih di SMP itu kan kayaknya mess banget, kacau banget. Iya. Nah, kelas 3 supaya dia baca ini bisa dapat sesuatu yang sangat baik di pemahaman dia tentang apa sejatinya diri dia. Kemudian supaya bisa milih jurusan ke SMA. Betul. Nah, nanti dari SMP kemudian terus sampai anak-anak SMA, anak-anak mahasiswa dan sampai profesional muda gitu. Iya, betul. Jadi target marketnya kalau ngomong umur dari umur 15 tahun, sampai umur 35. 35. Ini yang core-nya nih, inti dari target marketnya. Oke. Tapi ngelihat fakta yang saat ini yang sudah beredar nih kan buku ini juga banyak dibeli oleh kalangan kita nih yang Iya. generation Y ini. Iya, Garrison Y kan? Iya, generation X juga iya. Iya. Mereka baca buku dan feedbacknya bagus-bagus. Iya. Nah, tadi yang saya sharing mengenai ibu-ibu yang bernama Santi itu udah Iya. seumur isi saya, umur 40 lebih tuh. Oke. Tapi dia baca buku ini terinspirasi, dia ngomong ke banyak grupnya, dia blast dan banyak-banyak para guru-guru di Iya. sekolah juga ngubungin saya dan mereka juga ingin dapat bukunya Dapat buku seperti ini. apa. Iya. Oh. Dan juga teman sebaya saya juga yang umur sekitar 47 itu 47, dia baca terinspirasi dan ingin kembali menulis buku yang tadinya mungkin Luar biasa dia ya. baru jadi naskah tapi setengah kali ya gitu baru ya. setengah udah putus asa tapi dia kepanggil lagi. Jadi
Ya, ternyata memang bisa apa namanya umur 15 sampai 35 dan dia bisa juga rembes ke umur 35 ke atas nih. Iya. Bisa jadi apa ya sebutnya, jadi kena ini juga lah, kena ripple impact. Ripple impact ya, Ripple impact impact-nya ya, ya. ripple impact kena juga tuh. Ya, artinya dia mungkin Bro 3 sharing di kalau nggak salah di endorsement-nya Ada. bisa juga untuk berbagai macam usia kalau nggak salah ya. Betul. Kalau nggak salah ada tuh di Ya. buku ini juga apa tuh tulisannya tuh bisa dibaca untuk semua kalangan usia. Kalangan semua generasi. Ya, Wah, luar biasa ya. Jadi lintas generasi. Lintas generasi. Iya. Iya. Ya karena saya juga ada cerita tentang ini kan, tentang Dersilin. Iya. Bagaimana dia anak-anak muda yang umur 13 tahun menjadi the winner of American Idol. Bukan American, apa? Bukan apa? 13 American tahun. Got Talent. American Got Talent. Tahun Iya. 2018 tuh. Iya. Iya. Dersilin anak-anak sebaya anak-anak kita juga bisa baca juga. Iya. 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 Setuju. Oke. Nah, ini kan kalau saya melihat nih belum ada di Gramedia kan? Iya, betul. Nah, betul. ini gimana nih cara orang-orang mau pesennya atau mungkin bisa melalui Mendapatkan mungkin kali ya. mendapatkan kali ya, apapun dari IG ataupun dari apapun itu media ininya, kira-kira gimana nih orang-orang bisa pesen dan lagi ada biasa kan kalau marketing lagi ada promo apa nih, gitu kan, gitu loh. Iya. Jadi ya one more thanks Bro 3, Bro 2. Ini buku ini memang nanti terbitnya di Gramedia itu tanggal 18 November. Which is tinggal berapa hari lagi? Hari 4 ini kan hari tanggal lah ya. 15 kan? Iya. Hari 14. 14 ya? Ya, 14 hari. Tinggal 4 hari lagi. 4 hari lagi tuh hampir di semua toko Gramedia Jabodetabek dan Lampung. Karena Jabodetabek, saat Lampung. ini kan masih pandemi nih. Iya. Pihak Gramedianya masih punya keterbatasan lah Oh, untuk buat bisa distribusikannya ya. di luar Pulau Jawa hanya bisa Lampung. Tapi ya bersyukurlah karena ya Lampung kan tempat kita ya, awalnya bermula lah ya, kita- kurang lebih. Kita juga minta supaya bisa memberikan pencerahan bagi banyak orang di sana. Ya itu Jabodetabek hampir semua kota ada, di Depok ada, di Tangerang ada, Bekasi, Bogor Jakarta, juga ya. Bogor, Iya. ya. Nanti bisa dilihat di sana. Oke. Itu yang bisa kita dapatkan di toko-toko Gramedia. Selain itu pun nanti kalau teman-teman ingin dapatkan lebih cepat ya bisa dilihat di IG saya. IG-nya Itu boleh IG-nya disebutkan? saya sebutkan ya, itu @andreaskennedy21. Oke. Kennedy-nya tuh Presiden Amerika tuh ya. Iya, John F. Kennedy ya. K-E-N-E-D-Y. Andreas Oke. Kennedy 21. Iya. Oke. Itu di IG saya. Di IG saya. Oke. Atau kalau mau ke telepon Boleh? boleh WA? WA di 0811 980 468. Saya ulang ya, di 0811 980 468. 10 angka itu nomor Tahun jadul. Tahun berapa Tahun itu ya? Sudah 20 tahun yang lalu Saya kayaknya. nggak pernah ganti nomor ya. Nah, ini kalau kita langsung nih, kira-kira ada promo apa nih? Oh iya, promonya itu kalau nggak salah ada special offer. Iya. Itu masih dapat potongan harga 10% bagi teman-teman Yes. yang hebat untuk mendapatkannya. Ya kalau lebih dari 5 atau 10 bahkan kalau 20 saya bisa memberikan satu sesi untuk webinar. Oh, isi. Wah, luar biasa. Ya. 20 Bapak dan Ibu bisa minta secara gratis ya, Gratis free. untuk mendatangkan Pak Andreas Kennedy. Secara Gitu ya. virtual dulu. Secara virtual. online ya, melalui Jadi webinar. kalau ada apapun nanti silakan menghubungi tadi di nomor yang tadi 0811 980 468 atau di IG @andreaskennedy21. Jangan lupa ya, Bapak dan Ibu. Terakhir saya ke Bro 2 deh. Iya. Sebelum nanti kira-kira Boleh bertanya lagi? Wejangan Oh, ataupun wejangan. Wah, kalau mau bertanya boleh. Berat banget kayaknya wejangan. kalau mau bertanya boleh, silakan kalau mau bertanya. Iya. Tapi kita Silakan, emang ya monggo. silakan kalau Iya, bertanya nanti mungkin singkat aja karena kopinya ya, masih ya, ada waktu ya. Dikit lagi Iya, baru iya. habis kopinya. Mungkin singkat, padat, jelas, jelas. langsung, umum, bebas, rahasia. Iya, dan fokus. Iya. Baru satu, Iya. apa sih yang melatar belakangi dengan pembuatan buku ini sehingga buku ini bisa walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama selama 4 tahun tapi akhirnya bisa terbit? Apakah ada dukungan dari keluarga dan campur tangan Tuhan dalam hal ini? Silakan. Iya. Ya ini memang pertanyaan Bro 2 ini sangat spiritual
tingkat tinggi. Iya. Pokoknya kalau bicara berdua nih, Saya beliau tokoh saya spiritual. kadang-kadang suka kurang ngerti gitu. Ya kita ya ini keseimbangan. Iya, lah. keseimbangan, ini Kita balance, belajar balance. spiritual dari Bro 2, belajar tentang finansial dari Bro 3, belajar tentang karakter boleh dari Bro 1 ya, kita komplit lah ya. Nanti boleh nambahin lagi, jangan kan? Ya kalau gini ya bener. Ini tuh sebenarnya buku ini kan saya tulis dari 2016 akhir Ya. sampai 2019 bulan. Saya kan ada bikin di rumah tuh ada dream board kan. Iya. Saya tulis tuh Iya. buku ini finish di bulan tanggal 19 bulan Oktober tahun 2019. 2019. Ya, itu terrealisasi, selesai. Saya kirimkan naskahnya ke Gramedia dan di-approve oleh pihak Gramedia untuk segera diterbitkan pada tahun 2019. Tapi ternyata memang kan kalau proses buku kan ngantri juga. Iya, Ngantri, bro, ngantri. nggak bisa cepat karena kan penulis tuh udah mulai banyak nih. Ngantri, jadi dianalisa, dibaca dulu kira-kira buku ini layak nggak untuk diterbitkan. Sehingga menunggu kira-kira sampai 6 bulan kan? Iya, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Iya. Dan masuk pandemi tuh. rencananya Maret udah pandemi iya, kan tuh? rencananya tuh akan terbit di bulan Mei kan. Mei, Kalau nggak iya. ada apa-apa, kalau nggak April, Mei, 6 bulan. Ya tiba-tiba di bulan Maret kena pandemi. Iya, kena pandemi ya. Itu kalau Bro 2 bilang ada campur tangan Tuhan nggak? Kalau kita bilang nggak ada ya pasti hari ini kita nggak ada di sini ya. Betul sekali. Nggak ada. Benar-benar campur tangan Tuhan itu sangat powerful menurut saya. Karena biasa ya. semuanya itu, buku ini pun lahir di pandemi juga. Kalau bukan rencana Tuhan nggak mungkin ada juga. Iya. Justru saya sangat bersyukur bisa memberikan satu hal yang sangat breakthrough Iya. di saat pandemi ini. Mhm. Karena kalau buku ini lahir mungkin nggak di Sebelum pandemi? mungkin nggak se fenomenal ini juga Iya, gitu. Karena teman-teman betul. saya, teman-temanku di teman-teman di lingkungan, teman-teman yang seprofesi gitu juga bilang gila, di saat pandemi ini masih bisa sempat-sempatnya nerbitin buku. Iya. Iya. Ya dia nggak lihat, ini kan udah cukup lama. Udah cukup panjang ya. Kalau lihat story-nya kan harusnya sebelum pandemi, tapi Iya. ya itulah yang disebut gila itu karena ada campur tangan Tuhan. Betul. Setuju. Di situ Pak. Setuju. Jadi luar biasa. Itu Luar satu biasa. campur tangan Tuhan, dan kedua ya kita punya keluarga yang hebat ya. Keluarga kecil kita itu benar-benar jadi satu apa ya? Jadi satu iya pendorong kita, Motivasi motivator juga. kita, Motivator, inspirator kita, iya. kemudian penentu arah kemana kita itu ada di keluarga semua. Makanya kan satu quotes-nya Mother Teresa bilang kan, kalau kita ingin merubah dunia, pulanglah kita ke rumah kita dan cintailah dulu keluarga. Luar biasa. Baru bisa kita merubah dunia. Iya. Jadi buku ini lahir pun karena ya saya terus terang belajar bagaimana bisa memahami bahwa cinta itu telah bersemayam di keluarga kita. Iya. Jadi benar-benar banget tuh pertanyaan Iya. Bro 2 itu sangat spiritual kan. Jadi Spiritual. sangat Makanya jawabnya juga harus Iya. spiritual. iya, spiritual dan Benar. transcendental. Dan iya benar. Tingkat Dan tinggi. dapat dimengerti oleh Iya, yang iya. lain gitu. Mudah-mudahan sahabat teman-teman yang hebat paham nih. Iya, iya. Oke. Boleh lanjut? Apa tadi Ya, pertanyaannya? silakan. Kira-kira apa ya? Terakhir buat Bro 1 kira-kira masukan Oh adakah iya, ada. kurang lebih Iya, iya, iya. kedepannya Perlu kayak apa masuk, gitu? Kita perlu masuk. Iya. Ini sangat menentukan ya. Sebetulnya kan ini titik awal kita baru dimulai sebetulnya ya. Iya. Titik kesuksesan, titik membawa berkat untuk semua orang, menjadi cermin merefleksikan diri kita melalui buku ini. Mungkin kesan dan sarannya adalah tetaplah membumi. Membumi itu dalam arti tetaplah rendah hati, menjadi pribadi yang humble, menjadi saluran berkat untuk semua orang, dan tetaplah menjadi terang dan pelita. Walaupun nyala pelita itu kecil, tetapi di saat kegelapan dia sangat dibutuhkan untuk menerangi setiap sudut kepada semua orang, terutama di dalam diri kita sendiri. Sesuai dengan moto dari buku ini, yaitu adalah menemukan kekuatan sejati di dalam diri kita. Betul. Oke. Betul. Terima kasih. Itu Bro 3. Ya, terima pesan dari kasih saya. Bro 2. Iya. Betul banget itu. Oke, terakhir closing statement buat kira-kira Iya. Pak Andreas ataupun Iya. Bro 1 gimana?
Oke ya, ya first of all mungkin pertama-tama ya saya mengucapkan thank you so much Ya. Ya. Bro 3, Bro 2. Oke. Sampai hari ini kita masih bisa seperti ini itu karena Iya. kerendahan hati kita masing-masing Iya. ya. Kita mau saling belajar satu dengan lainnya. Betul. Saya belajar banyak dari Bro 2, belajar banyak dari Bro 3. Semua kita saling belajar. Sebenarnya ya seperti Steve Jobs almarhum kan pernah bilang juga kita harus stay foolish dan stay hungry ya. Iya. Iya. Tetap kita harus lapar untuk belajar Ya. dan kemudian tetap harus merasa bodoh gitu. Bodoh dan harus lapar. Jadi kita kita belajar terus. Belajar terus sampai hari ini belajar. Karena dengan belajar itulah kita tetap awet muda. Iya, benar. Awet muda ya kan. Kalau Benar. kita udah nggak mau belajar lagi berarti kita udah Oke. cepat tua. Dan seperti siklusnya tumbuh-tumbuhan kan, pertama dia tumbuh, Yap. kemudian berkembang, ya kan, kemudian dia matang. Iya. Nah, kalau habis matang apa tuh? Biasanya kan busuk kan, Busuk, kalau buah. iya. Ya, kita jangan sampai busuk lah. Iya. Berkembang, matang, belajar lagi, Iya, belajar lagi. Iya. belajar. Ya, jadi closing speech dari saya mungkin ya tadi kekuatan buku ini lahir karena panggilan jiwa. Iya. Ya, itu penting banget teman-teman yang hebat. Teman-teman yang hebat nanti begitu baca buku ini pasti akan menemukan nanti callingnya apa. Iya. Oke, amin. Sehingga bisa memberikan manfaat yang lebih banyak Ya. bagi orang lain di sekitarnya. Dan yang terakhir mungkin saya bisa sharing bahwa buku ini lahir pun karena kekuatan dari orang-orang di sekitar kita. Iya. Dari keluarga, kemudian keluarga kecil, keluarga besar, teman-teman. Iya. Saya nggak nyangka juga komunitas itu Hmm. banyak teman-teman kantor, Iya. teman-teman komunitas mereka punya inisiatif sendiri, bahkan mengkoordinir siapa-siapa aja yang ingin memiliki buku ini. Iya, luar biasa. Hubungin teman-teman saya tuh, teman kantor, teman komunitas, mereka yang bikin sendiri. Iya. Bikin ini ya nanti beli hubungin saya tanpa minta bayaran apa-apa loh. Iya. Jadi artinya apa? Itu kekuatan Iya. kekuatan Alam, semesta alam bekerja. Mas Takung, fenomena Mas Takung. Oh iya, Mas Takung tadi. Iya. Jadi saya yakin sekali saya bisa mengerjakan ini karena dukungan dari keluarga dan orang-orang di sekitar saya. Dan kalau saya bisa melakukan ini dan teman-teman yang hebat, ya Bro 2, Bro 3 juga pasti akan bisa melakukan sesuatu yang lebih. Amin. Ya, itu aja pesan dari saya. Terima kasih banyak sudah mendengarkan kami. Ya. Dan kita akan memberi salam kepada teman-teman yang hebat. Salam Salam Karakter hebat. Yes. Sampai jumpa, Sampai jumpa. teman-teman. Thank you, bye-bye. Bye. Nice to meet you. Foto bareng nggak nih? Foto. Foto-foto.